Yang pakai PDF kifayahnya nomor 78 halaman 97. Yang pakai kitab berapa itu? 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma dzakara nazimu ma yu'inu ala huduril qalbi fis sholati faqala la tansa annallaha nazirun qalbaka wa huduruhu wa syuhuduhu laka fa'ajila. Thumma dzakaron nazimu, kemudian menyebutkan oleh tuan musannif yang menyusun nazm ini, ma yu'inu, apa yang dapat membantu, ala huduril qalbi, untuk hadirnya hati, fis sholati, di dalam sholat. Faqala, maka beliau berkata, udah pernah ketemu dulu? Udah. La tansa, janganlah kamu lupa. Syair baru, wajib. Syair baru. Annallaha, bahwasanya Allah, nazirun qalbaka, selalu memandang kepada hatimu. Bahwasanya Allah selalu mengawasi hatimu. Wa huduruhu wa syuhuduhu laka, dan bahwasanya Allah selalu hadir bersamamu. Wa syuhuduhu, dan selalu menyaksikan, laka, dirimu. Jangan lupa bahwa Allah selalu memandang hati kita, hadir di hadapan kita ketika kita sholat, dan selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Fa'ajila, maka merasa takutlah. Fa'ajila, maka merasa takutlah. Ai idza kumta ila sholati fala tansa annallaha nazirun ila qalbika wa muttali'un alaihi wa annahu hadirun musyahidun laka. Ai, artinya, idza kumta ila sholati, apabila kamu mengerjakan sholat, fala tansa, maka janganlah kamu lupa, annallaha nazirun ila qalbika, bahwasanya Allah selalu memandang kepada hatimu. Wa muttali'un alaihi, dan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Wa annahu hadirun, dan bahwasanya Allah selalu hadir. Musyahidun laka, dan selalu menyaksikan dirimu.
Coba tanamkan itu dalam hati kita setiap kali kita mengerjakan sholat. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan itu dalam hati kita, maka kita lebih bisa menghadirkan hati kita di dalam sholat yang kita kerjakan. Selama ini kenapa kita akhirnya sholat asal-asalan dan hati kita jarang hadir ketika mengerjakan sholat? Karena kita ngerasa nggak ada yang ngeliatin dan ngerasa nggak ada yang ngawasin. Makanya coba tanamkan keyakinan ini dalam hati kita ketika kita mengerjakan sholat. Wa qauluhu fa'aijila, dan ucapan Tuan Musonib fa'aijila ay khaf minallahi ayyara qalbaka ghafilan fi sholatika fa innahu bi'sas soni'i. Ai artinya khauf minallahi, merasa takutlah dari Allah, ayyara qalbaka, bahwa Allah melihat hatimu, ghafilan fi sholatika, lalai di dalam sholat yang kamu kerjakan. Fa innahu bi'sas soni'i, karena itu merupakan perbuatan yang paling buruk. Jangankan sama Allah, ya kita misalkan lagi diajak ngobrol sama atasan kita, kita lagi diajak ngobrol sama guru kita atau sama orang tua di sekitar kita, tiba-tiba dia malah lagi ngomong, kita malah lagi bengong aja, itu aja kita dianggap su'ul adab. Orang tua ngomong bukan didengerin malah bengong. Abang Budin, lamun, iya, itu aja kita dianggap sul adab, apalagi ketika sholat kita lagi berada di hadapan Allah, tiba-tiba hati kita ngelantur kemana aja, itu ngawur kemana aja, itu bi'sas soni'i, merupakan perbuatan yang paling buruk gitu. Bener-bener udah sul adab udah. Makanya berusaha keras untuk menghadirkan hati dalam sholat yang kita kerjakan. Kalau bahasan kemarin, jangan sampai kita awalnya ngarepin dapat anugerah dengan sholat yang kita lakukan, yang ada malah Allah marah sama kita. Karena kita ngerjain sholatnya tidak dengan hati yang hadir. Latifatun hukiya an syakhsin min asyakhit tariqati annahu shalla minal laili raka'atin thumma nama fara'a qasran atau kisran boleh ya, kisran aziman musyayyadan aliyan fa'ajabahu dhalikal kisru. Sebuah latifah diceritakan tentang seseorang di antara para guru, para masyaikh thariqah. Ada seorang masyaikh thariqah, seorang syekh dari thariqah, annahu shalla minal laili, beliau mengerjakan sholat malam, raka'atin, beberapa rakaat. Ini kalau syekh thariqah meskipun bilangnya beberapa rakaat tapi banyak ya, nggak kayak kita. Kalau kita beberapa rakaat paling 2, 4, 6 gitu, 8, 20 paling banyak, itu gue udah ngebut banget udah. Nah, kalau syekh thariqah itu meskipun sebutannya rakaatin, beberapa rakaat,
Tapi beliau mah pasti di atas 10 rakaat. Ya paling kagak meskipun cuma 11 tapi lama dirinya. Summa nama, kemudian beliau tidur. Ya habis sholat malam kelar beliau tidur. Kayak kita kan begitu malam ngaji tidur. Pas ngaji tapi ya. Pas ngaji tidur ya. Thumma nama, kemudian beliau tidur. Fara'a kisron, maka beliau melihat satu istana. Mimpinya melihat istana aziman yang sangat besar, musyayyadan yang sangat kokoh, alian dan menjulang tinggi. Fa'ajabahu dzalikal kisru, maka Tuan Syekh itu dibuat kagum oleh istana tersebut, saking indahnya. Faqala laita sya'ri liman hadzal kisru, maka beliau berkata, seandainya aku tahu untuk siapa, milik siapa istana ini. Coba kalau saya tahu ini istana punya siapa gitu. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepadanya, innahu laka, sesungguhnya istana itu untukmu. Enak kalau gini ya, habis sholat malam mimpi dikasih lihat istananya. Ini hadiah dari sholat malam yang kamu kerjakan. Nah kita habis sholat malam mimpinya dikejar-kejar anjing. Wa innahu tawabu raka'atikal barihati, ini merupakan imbalan dari beberapa rakaat yang tadi kamu kerjakan. Famasya haulahu, lalu beliau berjalan mengelilinginya. Dikasih tahu ini istana milik kamu, imbalan atas sholat malam yang tadi kamu kerjakan. Dia kelilingin dah ngeliatin istananya. Fawajada minhu nahwa syurafataini qad sakotota, maka dia melihat ada dua menara sakotota yang jatuh. Lah mana ini hilang bacanya? Itu fawajada minhu, maka dia mendapati darinya, maka dia melihat dari istana itu nahwa syurafataini, seperti dua menara qad sakotota yang jatuh dua-duanya. Asal katanya syurafa itu asal katanya serambi. Serambi atau serambi? Balkon, balkon. Ntar saya sebut balkon, nenek-nenek kagak paham lagi. Nah, saya artiin menara aja udah biar pahaman. Hah? Bukan podium, bukan. Balkon. Lantai 2 kan ada teras di depan tuh. Buat kita ngelihat pemandangan kalau sore gitu. Itu balkon namanya. Asal jangan balkon aja, kalau balkon jadi jelek. Qad sakotota. Itu menaranya, kubahnya itu ujung menaranya jatuh. Kita artiin menara aja biar gampang pahamnya ya. Faqala law kanata alaihi lakana ahsana,
Maka Syekh Thariqah itu berkata, kalau seandainya dua menara ini masih ada di atas, masih rapih, lakana ahsana, pasti istana ini akan lebih bagus terlihatnya. Faqila innahuma kanata alaihi. Maka ada yang ngomong kepadanya, ada yang bilang kepadanya, innahuma kanata alaihi, tadi memang belum jatuh, masih utuh di situ, masih cakep. Walakinnaka iltafata, cuma tadi kamu pas sholat gitu, iltafata, hatinya ngaur sebentar. Wa anta tusolli, dan kamu lagi sholat, fasakotota, maka jatuhlah dua menara itu. Gara-gara pas sholat hatinya mikirin sesuatu, padahal cuma sebentar doang, fasakotota, langsung runtuh, langsung jatuh dua menara itu. Lagi mana kita yang dari awal sampai akhir ngawur aja. Jangan-jangan lembaran kita mau istannya sampai pondasi-pondasinya rusak. Udah tuh. Iltafata asal katanya nengok. Cuma kalau hati nengok kan berarti hatinya ngaur gitu. Kalau Syekh Thariqah mah kagak bakal dah lagi sholat apa nengok mah kagak bakal. Mah hatinya sedikit teralihkan gitu. Entah itu kepikiran lebaran, belum ada bajunya apa gimana gitu. Apa karena rengginang belum kering ono gitu. Emang tahun lagi jemur rengginang pakai hujan lagi. Fasakotota, maka runtuhlah, maka jatuhlah dua menara itu. Itu cuma hatinya berpaling sebentar, langsung istana yang tadi disiapin buat dia kehilangan dua menaranya, dua balkon. Gimana kita yang emang ingetnya pas takbir doang. Hukiya an Rabi'ah al-Adawiyah, pakai ba ya, kalau pakai pak ntar jadi ono belakang. Radhiyallahu anha, diceritakan dari Dewi Rabi'ah al-Adawiyah, annaha atat birokaatin minal laili, bahwasanya beliau mengerjakan beberapa rakaat sholat malam. Ini hampir mirip nih kisahnya. Thumma namat, kemudian beliau tidur. Farfi'at laha syajaratun hasanatul manzori thayyibatur raihati khadratul awraqi basiqatul furu'i alaiha thamarun kakhaddiyil abkari yal makna fid duha kasyumusi wa fid duja kal akmari fa'ajabatha. Kita potong dulu ya. Farfi'at laha syajaratun hasanatul manzuri, maka diperlihatkan kepadanya satu pohon yang sangat indah pemandangannya. Thayyibatur raihati, aromanya sangat harum. Khadratul awraqi, dedaunannya hijau. Makanya dulu majelis belakang saya kasih nama Syajaratul Khodro, pohon yang daunnya warna hijau. Ongkoh tukang sayuran lagi. Syajaratul Khodro, pohon yang daunnya warna hijau. Tuh khadratul awraqi, daunnya warna hijau.
Basiqatul furu'i, cabang-cabangnya rindang. Pokoknya kalau neduh di situ enak dah, di bawah pohon itu. Udahnya aromanya harum, pohonnya pemandangannya indah, daunnya hijau, rindang. Wah, asal siang tidur di situ udah pulas aja udah bawaannya. Gitu. Alaiha tamarun, di pohon itu banyak buah. Kathadiyil abkari, yang mengkel kayak tetek perawan. Beneran ini, artinya beneran begitu. Sadiyun itu tetek, abkar itu perawan, gadis gitu. Mengkel bener gitu. Gimana sih rasanya? Ya kan kalau yang udah tua kan udah rada ngampleh gitu, udah nggak mengkel lagi udah. Yang makna fid duha kasyumusi, buah itu bersinar di waktu pagi seperti matahari. Wa fid duja kal akmari, dan di malam hari seperti bulan. Buahnya saking indahnya itu bersinar. Fa'ajabatha, maka itu membuatnya kagum. Faqalat laita sya'ri liman hadhihi syajaratu, maka Dewi Robi'ah al-Adawiyah berkata, seandainya saja aku tahu pohon ini milik siapa. Faqilalaha, maka dikatakan kepadanya, innaha laki, sesungguhnya pohon itu milikmu. Wa innaha tawabu raka'atikal lati shallaitihinnal barihati, sesungguhnya itu merupakan imbalan dari beberapa raka'atikil lati shallaitihinna, itu ya pakai domir anti, beberapa rakaat yang kamu kerjakan tadi malam ini. Fadanat minha, maka dia mendekat ke pohon itu. Wa masyat tahtaha, dan dia berjalan di bawahnya. Fawajadat qad tasaqata minha tamaratun kalau nidzahabil ibrizi, maka dia menemukan telah jatuh dari pohon itu beberapa buah yang warnanya seperti emas yang berkilau, ibriz yang berkilau. Faqalat law kanat hadhihi tamaratus saqitatu 'alaiha kana ahsana, maka dia berkata, kalau seandainya buah-buah yang jatuh ini masih ada di pohon tersebut, pasti lebih indah terlihatnya. Faqila laha, maka dikatakan kepadanya, innaha kanat 'alaiha, tadi mah buahnya masih nempel di pohon, sesungguhnya tadi buah itu masih di sana. Lakinnaki tafakkarti wa anti fis sholati fil ajini hal ikhtamaro amla. Akan tetapi kamu tadi berpikir, padahal kamu dalam sholat, fil ajini, tentang adonan roti. Hal ikhtamaro amla, udah mengembang apa belum? Ono nastar udah matang apa belum ya? Makanya kalau lagi masak mah jangan pakai tinggal sholat dulu dah, ntar kepikiran memasakan, ya gosong dah. Kamu berpikir tentang adonan roti yang kamu masak, apakah sudah mengembang atau belum. Fatasaqatat hadhihi min 'alaiha,
min aliha gitu ya, enak ya. Maka jatuhlah buah itu dari pohon tersebut. Udah tuh. Makanya usahakan kita latih diri kita agar ketika sholat hati kita tidak berpikir kemana-mana. Ini timbang mikirin roti aja sebentar itu udah berkurang tuh imbalannya. Apalagi kalau sampai dari awal sampai akhir ngawur pisan, udah habis dah. Saking ngawurnya sampai baca ijazul ketuker. Fama ya'mal mithqaladatun syarra yarah wa ma ya'mal khairan yarah. Saking puyengnya itu. Sampai ketuker. Ya maklum Bang Komeng, namanya imam bentar lebaran. Saking puyengnya itu. Baca Iqra, kasih ketukar lagi aja. Awan. Aro'aital ladiyanha alam taro ladiyanha gitu. Untung bukan kaifa fa'ala rabbuka, biasa mikir. Udah tuh. Udah tuh. Jelas tuh ya. Jadi kita usahakan lagi, kita berusaha agar ketika sholat hati kita enggak ngawur kemana-mana gitu. Karena kemarin lagi-lagi yang dinilai dari sholat yang kita kerjakan itu apa yang hati kita hadir saat mengerjakannya. Kalau misalkan yang inget rokat pertama doang, yang enggak ngawur rokat pertama doang, berarti ya nilainya cuma segitu. La tatrukan jama'atan qad fuddilat bisab'i wal isyrina min fadlin ala walimat ta'allum in takun tatasahalu fi mitli hadzal ribhi akhsara ajhala. La tatrukan jama'atan, jangan kamu meninggalkan sholat berjamaah. Qad fuddilat, yang telah diistimewakan. Bisab'i wal isyrina min fadlin ala, dengan 27 derajat dari keistimewaan yang sangat tinggi. Jangan sekali-kali pakai tatrukan, pakai nun taukid. Pakai nun taukid berarti jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat berjamaah. Walimat ta'allumu, untuk apa kamu ngaji tiap malam? Walimat ta'allum, untuk apa kamu ngaji, kamu belajar? In takun tatasahalu, jika akhirnya kamu malah meremehkan. Fi mitli hadzal ribhi, keuntungan yang sebesar ini. Akhsara ajhala, jika kamu meremehkan keuntungan yang sebesar ini, kamu adalah orang yang paling rugi, ajhala, dan orang yang paling bodoh. Kita kan ngaji diajarin untuk mengerjakan satu perbuatan yang kerjaannya ringan tapi nilainya besar gitu. Kalau sampai fadilah jamaah yang segitu besarnya malah akhirnya kita remehkan, berarti kita termasuk orang yang rugi dan orang yang paling bodoh. Dikasih keistimewaan yang sangat besar tapi malah kagak dimanfaatin. Akhsara ajhala.
Orang yang paling rugi dan orang yang paling bodoh. Udah tuh. Mana kerjaan kita semua ini? Emang rada males jamaah pada. Jangankan yang jauh-jauh, udah yang deket buat jamaah berat. Lamma kanatil jama'atu fi sholati min ahammi ma yutlabu fiha lima waroda fiha minat tawabil jazili wa fi tarkiha minal wa'idis syadidi sorroha bin nahyi an tarkiha faqala la tatrukan ila akhirih. Lamma kanatil jama'atu fi sholati, ketika keadaan sholat berjamaah, min ahammi ma yutlabu fiha, termasuk hal yang paling penting yang diperintahkan dalam sholat, lima waroda fiha, berdasarkan apa yang dijelaskan di dalamnya, minat tawabil jazili, dari imbalan yang sangat besar, wa fi tarkiha minal wa'idi syadidi, dan dalam meninggalkannya disiapkan ancaman yang sangat pedih, yang sangat dahsyat, sorroha bin nahyi an tarkiha. Maka Tuan Musonib menjelaskan tentang larangan dari meninggalkan sholat berjamaah. Faqala, maka beliau berkata, la tatrukan ila akhirih, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sampai akhirnya. Yakni la tatrukil jama'ata fil maktubatil khamsi. Maksudnya jangan kamu tinggalkan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu, dalam sholat fardu yang 5 waktu. Pokoknya kalau bisa 5-5-nya kita kerjain dalam berjamaah. Jangan sampai ada satupun yang kita kerjakan tanpa berjamaah. Usahakan tuh. Nah, Bang Uri, gimana Bang Ahmad? Li'anna sholata ma'al jama'ati tafdulu ala sholatil fadli ay al-munfaridi bisab'in wa ishrina darajatan. Karena sholat berjamaah mengungguli sholat sendirian, sholatil fardhi ay al munfaridi, sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Bahkan waktu kemarin sore kita baca hadisnya tuh, Rasul sampai bilang, kalau bisa saya nyuruh orang buat jadi imam, biar saya bisa keliling kampung. Kalau saya lihat ada orang yang kagak sholat jamaah, saya bakar rumahnya. Waktu kemarin kita ngaji sore itu, ya Pak Guru ya, gitu. Tetap aja emang males-males juga. Padahal udah baca hadis ya. Rasul saya ngomong gitu, kalau bisa saya suruh orang jadi imam, saya keliling kampung. Kalau ada yang saya lihat kagak jamaah, saya bakar rumahnya. Gitu. Saking pentingnya sholat berjamaah. Cuma karena sahabat itu mau diimaminnya sama Rasul, makanya Rasul jadi imam. Gak sempat keliling kampung buat bakar rumah orang. Gitu. Makanya buat yang deket-deket sama pesantren, kalau emang habis kalau jamaah di mana-mana kita kagak bisa ngikutinnya, udah kemari aja. Kemari aja. Apa Bang Ari? Kalau di sini mah asal mau, asal mau. Mau sholat 20 menit ayo, mau 30 menit ayo. Kalau di sini mah begitu. Kagak pakai takut habis susah ngejarnya kita. Kalau di sini mah udah santai. Itu buat yang deket-deket pesantren nih, oh kok emang saudara semua kok.
Wakila ada juga yang bilang bi khamsin wa asyrina darajatan. Ini sama kayak hadis yang kemarin kita baca tuh sore di Jawahirul Bukhari, keterangannya 25 derajat gitu. Bi khamsin wa asyrina darajatan. Kama akhbaro bidzalika sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disampaikan tentang hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwada alaihimus syaitanu ay ghalaba fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyati. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada 3 orang. Jika ada 3 orang, ini kita pakai kalimat positif aja enakan. Jika ada 3 orang fi qaryatin, dalam satu kampung, wala badwin, atau di pelosok desa, la tuqamu fihimul jama'atu, tidak dilaksanakan di dalamnya sholat jamaah, illa istahwada alaihimus syaitanu, pasti mereka semua dikuasai oleh setan. Ay golaba artinya dikalahkan oleh setan. Kita di rumah bertiga sama bini sama anak, ya udah kerjain sholat jamaah gitu, di rumah. Kali kalau ke masjid mah rada malas ongkoh gitu. Udah tuh Bang Ipul sama Encing Pio sama Yara sama siapa lagi, udah jamaah bertiga-tiga. Dasarnya semuanya pada ngaji semua. Kalau sholatnya setengah jam gue nggak ada yang protes gitu. Fa'alaika bil jama'ati, maka biasakan dirimu untuk mengerjakan sholat berjamaah. Fa innama ya'kulud dhi'bu minal ghanamil qasiyati, sesungguhnya serigala hanya menerkam, hanya memakan kambing yang terpisah dari rombongan. Setan hanya akan menggoda orang-orang yang terpisah dari jamaah. Makanya kalau pengen kagak digoda, sholatnya berjamaah gitu. Emang ketahuan hati kita masih banyak penyakitnya. Sholat kaki sendirian udah habis gitu. Dimainin sama setan udah. Kalau pengen aman, ya udah berjamaah sholatnya, gitu. Aman dah tuh, nggak bakal diterkam sama setan. Fa innama ya'kuludz dhi'bu minal ghanamil qasiyati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Dah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Salat seseorang berdua dengan orang yang lain, azka min sholatihi wahdahu, lebih utama, lebih bersih dibanding sholat sendirian. Meskipun umun berdua, yang penting jamaah gitu. Meskipun umun berdua. Makanya tadi kalau emang rasa-rasanya kita nggak sempat ke masjid karena misalkan pulang kerja jam 1, jam 2 gitu. Ya udah kita jamaah di rumah sama bini kita, sama anak kita gitu. Yang penting berjamaah. Meskipun umun berdua gitu.
Sholat seseorang berdua dengan orang yang lain itu lebih baik, lebih utama, lebih bersih dibanding sholatnya sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Dan sholatnya bertiga dengan dua orang yang lain itu lebih utama dibanding sholatnya berdua bersama satu orang lain. Itu. Jadi makin banyak jamaahnya, makin utama nilainya. Cuma yang tetap, lagi-lagi ya, tetap yang sholatnya bener-bener gitu, bener-bener sesuai tuntunan. Ya kalau banyak doang tapi ngerjainnya buru-buru ya sama aja. Sholatnya tetap sesuai tuntunan, meskipun umun berdua, umun bertiga. Cuma tetap nilainya yang bertiga lebih baik dibanding yang berdua jamaahnya. Ya misalkan di musola Kiai sama Bang Ari subuh berdua-dua doang yang jadi masalah, yang penting jamaah gitu. Meskipun umur berdua, itu masih lebih baik daripada sholat sendirian. Ya saya aja biasanya paling sama Saki jamaahnya udah Saki. Habis geruin Bang Tony kagak nyampe-nyampe, udah sama Saki aja udah. Wa makana aktaro fahuwa ahabbu ilallahi. Dan semakin banyak jamaahnya maka itu lebih disukai oleh Allah. Semakin banyak jumlah jamaahnya semakin dicintai oleh Allah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa shahhahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Udah tuh. Pokoknya usahakan tuh jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah meskipun di rumah sama bini kita, meskipun begitu. Yang penting tetap berjamaah. Ya makanya paling kagak buat yang udah pada punya bini, minimal tata cara sholat mah paham dah gitu. Jangan apa ntar bini minta diimamin lagi serak suaranya gitu, lagi serak. Ilok bini ya suruh jadi imam gitu. Udah di rumah tangga kita diimamin sama bini, sampai sholat diimamin juga gitu. Hancur aman. Wa qala ba'dus salafi idza qamatil jama'atu nazarallahu ila qalbil imami. Dan berkata sebagian ulama salaf, apabila jamaah sholat berjamaah dilaksanakan, Allah akan melihat kepada hati imamnya. In kana fihi khairun radiya anhum wa qabila sholatahum wa ghafara lahum. Jika hati imamnya baik, maka Allah ridho terhadap semua sholat jamaah itu, dan Allah menerima sholat mereka, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dilihat imamnya cakep, udah jamaahnya mau model kayak apapun kelar urusannya, asal imamnya cakep hatinya gitu. Wa in lam yakun fihi khairun, jika tidak ada di dalam hati imamnya kebaikan, jika memang hati imamnya belum baik, habis ongko imamnya degig begitu. Nazara ila qulubil ma'mumina. Allah akan melihat ke hati para makmum yang ada di belakangnya. Dilihat dah makmumnya, ada enggak yang baik nih. Wa in fa in kana fihim man fi qalbihi khairun radiya anhum wa qabila salatahum.
Jika ada di antara makmum itu orang yang hatinya baik, maka Allah ridho kepada mereka semua dan Allah menerima sholat mereka. Itu keuntungan jamaahnya tuh. Yang pertama, kalau kita rasa-rasanya hati kita belum benar, asal kita jamaah, imamnya benar, itu udah semuanya sholatnya diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, imamnya rasa-rasanya kayak sesat diri dah, hatinya belum benar gitu. Ntar Allah ngelihat makmumnya, ada nggak yang hatinya benar. Kalau ada di antara makmum orang satu aja yang hatinya benar, hatinya baik, maka Allah terima semua sholatnya. Wa in lam yakun fihim man fi qalbihi khairun, kalau tidak ada satupun di antara mereka yang hatinya terdapat kebaikan, nih imamnya kagak bener, semua makmumnya kagak bener, nazara ila ijtima'ihim fi sholati, Allah akan melihat kepada berkumpulnya mereka untuk mengerjakan sholat. Wa ila qiyamihim baina yadayhi, dan berdirinya mereka bersama-sama di hadapan Allah. Fayardu anhum wa yataqabbalu sholatahum wa yaghfiru lahum, maka Allah ridho kepada mereka semua dan Allah menerima sholat mereka semua dan mengampuni dosa-dosa mereka semua. Dah, ini kan orang-orang udah pada semangat ngumpul untuk mengerjakan sholat bareng-bareng. Ya udah, Allah terima sholatnya, meskipun semuanya kagak ada yang bener artinya, ngawur semua itu sholat. Itu keuntungannya sholat berjamaah. Kita jamaah sama bini kita, dilihat sama Allah, ini imamnya hatinya bugono, makmumnya emang bini kita tahu lagunya bagaimana. Udah dilihat sama Allah, yang penting ini dia udah mau ngumpul buat ngerjain sholat bareng-bareng, diterima sholat. Itu keuntungan berjamaah gitu. Makanya jangan malas sama jamaah gitu. Meskipun umun berdua, meskipun umun bertiga, yang penting jamaah. Ya kalau emang rasanya malu ngimamin bini, takut ketahuan aslinya kita, ya udah aja ke masjid gitu. Ntar kalau kita ngimamin bini, begitu maghrib sama isya bacanya kuliah kulhu lagi, malu ini sama bini, kita ajak masjid dah gitu. Udah tuh. Yang penting jamaah, karena tadi minimal meskipun hatinya semuanya belum ada yang baik, belum ada yang lempeng, tapi Allah ngelihat ngumpulnya kita buat jamaah, itu aja jadi keuntungan tersendiri. Fayardu anhum wa yataqabbalu sholatahum, tetap Allah ridho kepada mereka dan Allah terima sholat mereka. Itu pentingnya jamaah di situ. Makanya berarti ntar kita subuh jamaah sini ya. Waja'a fil hadithi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu madinatan fil jannati yuqalu laha madinatul jalali wa fiha kisrun yuqalu laha kisrul azmati wa fihi baitun yuqalu lahu baitur rahmati wa fihi arba'atu alafi saririn ala kulli saririn arba'atu alafi hawra'a wa fihi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Terdapat juga keterangan dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, khalaqallahu madinatan fil jannati, Allah menciptakan kongajidinah di surga. Allah menciptakan satu kota di surga, satu kota. Yuqalu laha madinatul jalali, nama kotanya Madinatul Jalal.
kota Al-Jalal. Wa fiha kisrun, di dalamnya terdapat istana. Yuqalu lahu Kisrul Azmati. Istana itu disebut istana Azmah, Al-Azmah. Wa fihi baitun, dan di dalamnya terdapat satu rumah. Yuqalu lahu Baitur Rahmati, yang disebut rumah itu dengan sebutan Baitur Rahmah. Wa fihi arba'atu alafi saririn, di dalamnya terdapat 4.000 arba'atu alafi, 4.000 kasur. Saririn kasur, satu rumah isinya 4.000 kasur. Itu selega apa itu rumahnya, segede apa itu rumahnya. Ala kulli saririn arba'atu alafi hauro'a, di atas tiap satu kasurnya satu bidadari. Di atas setiap kasurnya 4.000 bidadari. 4.000 kali 4.000 16 juta bidadari. Teklok dah. Lagi kita atuh aja udah tanya mulu, udah kelar bang, begitu. Wah, atuh ini 16 juta. Hah? Nabi Sulaiman timbang 1.000, Nabi Daud timbang 100, ini sampai 16 juta gitu. Hah? Jangan pakai dipikirin kok ngaji. Ya untungnya kan satu hari di sono sama dengan 1.000 tahun di dunia. Gitu. Dan di sono nggak ada capeknya dan nggak ada bosennya gitu. Udah tuh, makanya antepin dah, biarin, biar kata di dunia bini kita rada galak go gitu. Kayak macan go, biarin dah, yang penting di sono dapat 16 juta bidadari gitu. Kalau dapat itu ya. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah liman hadza? Ya Rasulullah, itu semua untuk siapa? Qala, Rasulullah menjawab, liman sholla lillahi sholawatil khamsa fil jama'ati. Nah, ya. Wa fihi ma la ainun ra'at. Ini kebangetan mikirin bidadari ini, udah lewat. Dan di dalamnya terdapat segala sesuatu yang belum pernah dilihat mata seseorang, dilihat mata manusia. Wala udunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga manusia. Wala khotoro ala qalbi basyarin, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Kenikmatannya belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terbayangkan kenikmatannya. Sahabat bertanya, itu semua untuk siapa ya Rasul? Qala, beliau bersabda, ini untuk orang yang mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kalau sholat 5 waktunya berjamaah. Gimana kalau yang cuma atuh maghrib doang? Ya, ntar kotaknya dikurangin dah gitu. Ini buat orang yang sholat 5 waktunya berjamaah. Udah jelas. Makanya lagi-lagi jangan malas jamaahnya. Yang paling penting yang tadi sebenarnya. Kita kan sebenarnya selama ini ngerjain sholat, takutnya sholat yang kita kerjakan selama ini belum diterima oleh Allah. Takutnya kan begitu, karena kita sadari betul ketika kita sholat itu hati kita masih kemana-mana, baca fatihahnya belum fase bener kan gitu. Kita yakin bener itu.
tasbih ruku sujudnya kurang gitu. Dengan berjamaah kan otomatis tadi wa yataqabbalu sholatahum, sholat kita diterima oleh Allah gitu. Makanya kalau buat kita mah ya udah dah, jangan pakai sholat sendirian. Kalau buat kita emang kita sadar betul bahwa sholat kita selama ini masih banyak banget kurangnya gitu. Makanya jangan malas jamaahnya. Nah, buat Bang Jamal kalau mau jamaah ya kemari aja Bang Jamal, Johor kemari, asar kemari gitu. Asar, maghrib, isya, subuh kemari gitu. Ntar saya suruh saya nemenin. Udah tuh, jangan malas jamaahnya meskipun umen berdua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dikit lagi ngabisin bait ini nih sampai ketemu bait selanjutnya, tanggung dasar penutupan. Wa qauluhu walimat ta'allumu, dan ucapan Tuan Musonib, untuk apa kamu belajar sampai akhirnya, artinya wali ayyi syai'in tata'allamul ilma in takun tatasahalu fi mitli hadzal ribhil katiri alladhi huwa faidatu ra'si mali tijaratil akhirati. Wali ayyi syai'in tata'allamul ilma, untuk apa gunanya kamu mempelajari ilmu tinggi-tinggi, belajar ilmu tasawuf, belajar thariqah, belajar tauhid, belajar fikih. Untuk apa kamu pelajari itu semua? Intakun tatasahalu, jika akhirnya kamu malah meremehkan fi mitli hadzal ribhil katiri, sesuatu yang memiliki keuntungan yang sangat banyak ini, alladzi huwa faidatu ra'si mali tijaratil akhirati, yang itu merupakan satu manfaat dari modal dagangan akhirat kita, yang itu merupakan hasil dari modal dagangan akhirat kita. Wadhalika li'annahu la faidata laka fi talabil ilmi alladhi taz'amu annaka harisun ala iktibasihi. Yang demikian itu karena tidak ada manfaat bagimu, la faidata laka, tidak ada manfaat bagimu fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, alladzi taz'amu, yang menurut sangkaanmu, annaka harisun ala iktibasihi, yang kamu sangat bersemangat untuk mendapatkannya. Ngakunya kalau buat ngaji kita semangat, tapi untuk mengamalkan ilmu yang kita punya kagak ada semangatnya pisan. Buat apa ngaji kalau begitu? Kalau akhirnya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan kita enggak semangat, malah kita remehkan. Fa innama tamaratul ilmin nafi'i al-amalu bihi, sesungguhnya buahnya ilmu yang manfaat yaitu mengamalkannya. Kalau akhirnya punya ilmu malah bikin kita malas buat jamaah, ya berarti kita belum mendapatkan buahnya ilmu yang manfaat. Wa min afdolihi sholatul jamaati fil masjidi, dan yang paling afdolnya yaitu sholat berjamaah di masjid. Itu yang paling afdolnya. Fa in ta'adzarat fihi, maka jika kamu berhalangan dalam melakukannya, fa fi baitika, maka kerjakanlah di rumahmu. La siyama ma'a ahlika, terutama bersama keluargamu. Udah tuh. Kalau emang rasa-rasanya kita berhalangan buat jamaah ke masjid, ya udah.
di rumah, yang penting tetap berjamaah meskipun sama bini kita, meskipun sama anak-anak kita, yang penting masih tetap berjamaah. Tahsilan litawabiha lahum wa tamrinan lahum alaiha, agar mereka mendapatkan pahala berjamaah juga. Tahsilan litawabiha lahum, untuk mendapatkan pahala berjamaah bagi mereka, wa tamrinan lahum alaiha, dan melatih mereka untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jadi tujuannya dua. Yang pertama biar sama-sama dapat nilai berjamaahnya, yang kedua untuk melatih istri kita dan anak-anak kita buat berjamaah. Apalagi buat yang kalau misalkan kagak jamaah, roman-romannya kagak sholat gitu, udah kita latih untuk membiasakan dirinya sholat. Anak-anak kita yang masih pada kecil kita latih. Dah. Torifatun, hukiya anna rajulan a'ma kana muli'an bi sholatil jama'ati. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta, kana muli'an bi sholatil jama'ati, dia sangat gemar. Apa kalau bahasa katanya gemar, Ustaz? Rajin untuk mengerjakan sholat berjamaah. Oh iya, kalau bilang hobi dah, hobinya sholat berjamaah gitu. Fayatiha min ghairi qaidin yaquduhu, karena saking senengnya sholat berjamaah dia datang ke masjid buat sholat berjamaah, min ghairi qaidin yaquduhu, tanpa ada yang nuntun dia. Buta dia paksain dah berangkat ke masjid pengen sholat jamaah. Buta memantah, maksain ke masjid meskipun kagak ada nuntun. Min ghairi qaidin yaquduhu, meskipun tanpa orang yang nuntun dia. Fawaqa'a yauman fit tariqi, karena enggak ada yang nuntun dia jatuh di jalanan satu saat. Pada satu hari dia terjatuh di jalanan. Ya habis yang buta berangkat ke masjid enggak ada yang nuntun, jatuh. Kalau kita yang buta bukan matanya, kalau kita yang buta mata, hatinya. Makanya meskipun masjid neglek depan rumah kita kagak tergerak pisan. Fasajjat ra'suhu, maka bocorlah palanya. Buta lagi jalan ke masjid pengen hadir sholat jamaah, jatuh nyusruk sampai bocor palanya. Fasajjat ra'suhu, bocor palanya. Fahumila ila darihi, maka digotonglah dia ke rumahnya. Faqalat zaujatuhu, bininya ngomong, ya hadza inna sholatal jama'ati ghairu wajibatin alaika wa anta ala tilkal halati. Emang dasar laki kagak ngerti dibilangin gitu. Ya hadza, bininya ngomong, ya hadza, emang dasar laki kagak ngerti dibilangin. Inna sholatal jama'ati ghairu wajibatin alaika, sholat berjamaah kan kagak wajib, bahasa katanya begitu. Wa anta ala tilkal halati, lagian abang kapan buta. Sholat jamaah ongkoh yang pertama kagak wajib, abang juga kapan buta, kagak ada yang nuntun ongkoh. Wa anta ala tilkal halati, kan keadaan kamu seperti ini, jangan pakai maksain apa udah. Emang tahun meriang-meriang masih berangkat ngaji juga, udah Pak istirahat gitu.
Ini emang tawan buta masih maksain aja berangkat ke masjid, jatuh kan, bocor kan pala. Namanya empuan, bini, lakinya pengen jamaah ke masjid diomelin. Faqala laha, maka orang itu berkata kepada istrinya, in kana Allahu ta'ala qad akhadha nura basari faqad abqa alayya nura qalbi fala anqati'u anil jama'ati. Sekalipun Allah telah mengambil cahaya penglihatanku, in kana Allahu ta'ala, sekalipun keadaan Allah ta'ala telah mengambil, qad akhadha, telah mengambil nura basari, cahaya penglihatanku, faqad abqa alayya nura qalbi, tapi Allah masih menyisakan untukku cahaya hatiku. Biar kata penglihatan saya dicabut oleh Allah, tapi saya masih diberikan keimanan oleh Allah. Makanya semangat ibadahnya masih kencang, semangat jamaahnya masih kencang meskipun buta. Kalau kita cahaya penglihatannya dikasih sama Allah, cuma cahaya hati kita gelap. Makanya biar nempel sama tempat sholat jamaah, kagak tergerak pisan. Fala anqati'u anil jamaati, maka aku tidak akan berhenti untuk sholat berjamaah meskipun kondisiku buta. Fanama tilkal lailati, maka di malam itu dia tidur. Engkau palanya bocor, lagi ngebet-ngebetnya, tidur dia. Fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, lalu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Sampai ngimpi ketemu Rasul. Kita ngimpinya ketemu kuntilanak lagi. Faqala lahu, maka Rasul bertanya kepadanya, lima tasyajarta ma'a zaujatika, kenapa kamu ribut sama istrimu? Emang mulanya apa? Sampai berantem bini, apa mulanya? Anu ya Rasul, saya pengen kawin lagi, uruk begitu mah. Lima tasyajarta ma'a zaujatika, kenapa kamu ribut dengan istrimu, kamu berselisih, bertengkar dengan istrimu? Faqala, maka dia berkata, min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah, karena saya berusaha mengikuti sunnahmu ya Rasul. Saya pengen jamaah, bini nggak ngasih, saya berangkat dewek. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimati ala ainaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangannya yang mulia ke mata orang itu. Fa'ada basiron bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dia kembali bisa melihat dengan barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatihi, dan barokah sunnahnya Nabi. Itu biar kagak berantem lagi sama bini dah, biar kalau jamaah bisa berangkat dewek, kagak pakai nungguin ada yang nuntun. Diusap matanya sama Nabi, sembuh dah, matanya bisa ngelihat lagi. Makanya kalau lagi meriang-meriang, lagi sakit-sakit udah berangkat ngaji aja. Mudah-mudahan dengan barokah Nabi, dengan barokah perintahnya Nabi untuk mencari ilmu, Allah kasih kesembuhan buat kita gitu. Ini mah baru tibang meriang dikit, puyeng-puyeng dikit udah absen dulu ngajinya ya. Jadi bisa makin meriang. Allahumma waffiqna li sholatil jamaati wa ghairiha minat ta'ati. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk mengerjakan sholat berjamaah dan perbuatan-perbuatan lainnya dari berbagai macam ketaatan. Amin. Wa jannibna at-takhallufa anha,
dan jauhkanlah kami dari meninggalkan berbagai macam perbuatan taat. Wahfazna minas sayyiati, dan lindungilah kami dari berbagai macam keburukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kan, kita udah sebulan nih latihan jamaah. Terus sholat tarawih kan latihan jamaah tuh sampai 1 jam, dari mulai jam 7 sampai jam 8, jam setengah 9 baru pulang. Nah mudah-mudahan ntar habis lebaran tinggal membiasakan diri buat jamaah 5 waktunya gitu. Ilok tarawih aja kuat, buat jamaah ini sholat 5 waktu nggak kuat gitu. Biar kata alih-alih sambil nganuin kaki pegel tapi masih jamaah juga. Mudah-mudahan ntar habis lebaran tetap kuat jamaahnya. Dah setengah 2 sampai situ. Sebelum saya tutup ada nambahin nggak nih? Cukup Pak Guru? Jadi lagi-lagi ya, ini wasiat yang 9 ini yang kemarin udah disebutin, habis lebaran ya diterapin pelan-pelan, dilatihkan pelan. Yang pertama untuk taubat, qanaah, terus apa lagi? Zuhud, mempelajari ilmu syar'i, menjaga sunnah-sunnah, tawakal, ikhlas, uzlah, membagi-bagi waktu dan menata waktu, itu jangan lupa dilatih diri kita untuk menerapkan itu semua. Dah kita hadiahkan. Sebelum saya tutup, ini besok mau Id, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan baju barunya udah pada ada, kuehnya udah pada ada gitu. Sampai ketemu lagi habis lebaran. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.